Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya Ahmad Yusrifar Yunus sebagai host di acara Qalbun Salim pada hari ini yang membawa tema tentang kurban. Kurban dalam bahasa Arab disebut udhiyah, yaitu salah satu bentuk ibadah agama Islam yang dilakukan dengan menyembelih hewan tertentu sebagai tanda pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tuntas kupas tentang kurban, di sini saya tidak hanya sendiri, ya. Di sini saya sudah kedatangan seorang dai muda yang cukup terkenal. Beliau juga pengurus dari PC MDSRA Banyuwangi, yaitu Gus Yakin. Beliau kemarin juara dai di salah satu TV nasional. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Gus? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat Gus. Alhamdulillah, setelah berapa lama kita bertemu di Qalbun Salim ya. Dari mana saja Gus? Mana-mana, dari pondok. Tetap setia di NTV untuk mencairkan Qalbun Salim. Alhamdulillah, selalu menyiarkan agama Islam gitu Gus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Gus, kita hari ini yaitu mengkupas tentang apa sih kurban itu, sejarah kurban itu bagaimana, dan bagaimanakah kurban-kurban di dalam agama Islam itu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'd, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena kula kali panjenengan sakit kempal disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Leres. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi Muhammad. Karena syafaat beliaulah yang kita nantikan besok di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Lanjut Gus, masalah udhiyah atau kurban. Iya. Ya. Di dalam kitab Fathul Qorib, kalau kita mondok, pasti pelajaran ketika kita sanawi itu ada kitab Fathul Qorib. Leres Gus. Yang mana Fathul Qorib adalah syarah dari kitab Takrib. Iya. Takrib itu karangan Syekh Al-Qadi Abu Suja. Kalau Fathul Qoribnya dikarang oleh Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Saya di sini membawa tausiahnya ala Ibnu Qasim. Di fasal fi ahkamil udhiyah itu ada penjelasan mengenai pengertian kurban. Apa itu kurban atau al-udhiyah? Bi dhammil hamzati fi ashhar. Dengan dibaca dhammah alifnya tadi udhiyah, maka atau hamzanya tadi dibaca dhammah menurut qaul yang masyhur wahiya ismun lima yadbahu minan na'ami yauma idin nahri wa ayyamut tasyriki takriban ilallahi ta'ala. Dados artine kurban niku asline adalah secara lugat menurut masyhur ulama apa itu adalah nama dari daging yang disembelih pada hari Idul Adha dan hari Idul Fitri atau hari-hari tasyrik lainnya. Niatnya apa? Daging ini untuk takriban ilallah subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa kita tarik bahwa pengertian kurban adalah daging yang disebelah pada hari tertentu, yakni hari Idul Adha masyhur kita atau Yaumun Nahar, dan juga pada hari-hari tasyrik yang mana niatnya ikhlas
karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itu yang namanya Kurban. kurban. Kalau hanya menyembelih daging biasa di hari yang bukan hari yang spesial, ya maka jadi Bukan kurban. bukan kurban. Berarti ya kalau kita menyembelih ayam itu bukan Ya, kurban. bukan kurban. Tapi tunggu, itu kan nanti dibahas ayam masuk kurban apa enggak. Oh ya, iya kalau ya. bisa ayam. Iya ya. Berarti Maka- kurban itu bukan hanya untuk menyembelih hewan Iya. aja ya. Ya. Jadi dari penjelasan ini ada dua, Gus. Ya. Yang pertama, satu niat kita Ha-ha. ikhlas karena Allah. Yang kedua ternyata ibadah itu tergantung tempat dan waktunya harus tepat. Ya benar. Kalau niatnya ikhlas, saya ikhlas menyembelih apa saja. Wong ini hari-hari istimewa, semua harinya Allah istimewa. Istimewa. Dengan dalil itu, Iya, nggak ada hari yang nggak iya, istimewa. nggak ada. Sedangkan manusia sendiri memang manusia itu sama, tapi Iya. ada manusia yang berbeda. Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sama dengan hari-hari dan bulan-bulan. Iya. Hari-hari memang sama di sisi Allah, tapi ada salah satu hari, ada salah satu bulan yang mana hari itu dimuliakan Allah spesial. Karena apa? Karena peristiwa di dalamnya sangatlah besar, sangatlah mulia. Karena peristiwa tersebut dilakukan oleh orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Iya. Gus. Berarti Mungkin cukup itu menurut kitab ini Kitab. seperti itu penjelasan mengenai kurban. kurban ya. Nah, jadi kurban itu adalah bukan hanya sekedar menyembelih kurban aja, menyembelih bukan hewan. menyembelih hewan. Tapi ada hari-hari tertentu, ada juga yang niatnya juga. Niat. Iya. Dan hewan apa saja, Gus, yang boleh ya untuk kurban itu hewan apa saja dulu? Ini loh yang jadi masalah ini. Kenapa kok Allah milih-milih gitu? Nah, ya itu. Padahal semua umat Islam kan pengen kurban gitu. Iya. Kasihan kita yang nggak mampu beli ini, nggak mampu beli itu. Bahkan tiap tahun kita pengennya kurban terus. Kurban Ya. terus aslinya. Gitu. Kalau kita kan kurbannya perasaan ya. Antum itu Gus. Karena emang enggak. Iya. Gini Gus. Oh. Mengenai hewan yang disunnahkan, ya hukumnya kurban itu tadi sunnah. Gus. Sunnah, ya, sunnah. Ya. Di sini ada wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Iya. Jadi hukumnya kurban udhiyah itu adalah sunnah Sunnah muakkad. muakkad. Lalu ketika sunnah muakkad, nggak sembarangan semua hewan kita sembelih. Apa saja hewan yang kita sembelih dikatakan di dalam kitab Fathul Qorib ini salah satunya adalah al-ibil apa? Unta. Wal baqari Apa? Sapi. wal ghanam dan Kambing. domba atau kambing. Ya. Ya. Jadi di dalam kitab ini ada 3 itu yang diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Kenapa? Ada apa sih? Berarti tidak mungkin Gus di antara hewan-hewan semua ciptaan Allah kok 3 yang diperbolehkan untuk kurban. Berarti 3 hewan ini yang spesial. Adalah spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Al-Qur'an ada surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Iya. Terus domba, kenapa domba itu bisa mulia? Karena Nabi sendiri yang melaksanakan untuk mengembala kambing waktu kecil. Maka domba menjadi mulia. Lalu kenapa unta? Karena unta adalah bukti perjuangan Nabi Muhammad ketika memperjuangkan agama Islam. Ya. Maka 3 hayawan ini adalah hayawan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga umat Islam ketika beribadah wasilahnya juga unta, sapi dan domba atau kambing. Itu Gus. Jadi 3 itu adalah hewan yang disunahkan untuk kurban. Jangan pakai unta. Kenapa? Nggak ada di Indonesia. Barangkali di Indonesia ada unta. Pancoran ini punya unta Gus. Iya. Kebun binatang, diambil masuk penjara. Kan di hari raya Idul Fitri itu biasanya di mal-mal itu di depan bank-bank di mall itu banyak untanya itu. Boleh dibeli itu. Mana Gus? Itu Itu kan patung unta. iya patung unta. Iya. Ya, jadi kita memang sunnah untuk afdolnya apa hewan yang lebih afdol mana urutannya itu Gus? Urutannya adalah ibil dulu, unta dulu, kemudian sapi,
kemudian Domba. ghanam. Itu domba. Jadi urutannya seperti itu. Nggak ada unta karena Indonesia, jangan dipaksakan nanti kita yang celaka oleh pemerintah. Karena dikira mencuri untanya dari binatang nanti. Maka cari yang ada. Apa? Sapi, Gus. Ya. Saya nggak mampu sapi karena sapi itu mahal. Ya. Yang kecil saja, domba. Domba. Kalau nggak mampu domba gimana kalau menurut guru saya? Tetap puasa di bulan Tasyrik, insya Allah pahalanya sama ketika kita haji dan kurban ketika haji. Salah satu rukunnya adalah wukuf bainas Safa wal Marwah. Itu barang siapa yang melaksanakan wukuf di Bukit Safa dan Marwah, otomatis dia berkorban. Siap Itu. Bener, Jadi urutannya kayak gitu, hewan-hewannya itu, Gus. Matur nuwun, Gus. Siap. Jenengan sudah menjelaskan sejarah kurban dan juga hewan-hewan yang boleh dikorbankan juga. Habis ini kita lebih tuntaskan, kita bahas dasar-dasar hukum kurban itu kayak apa. Bagaimanakah hukum-hukum apa kan dari dasar-dasarnya itu setelah pariwara berikut ini. Pemirsa TV dimanapun Anda berada, masih bersama saya Haji Yusrifar Yunus di acara Qolbun Salim. Di segmen pertama tadi kita membahas tentang pengertian apa itu udhiyah atau kurban. Di segmen kali ini kita bahas, Gus, kita bahas lagi sejarahnya kurban. Iya. Nih, orang itu bilang sejarahnya kurban tuh gimana sih? Apa moro-moro Kanjeng Nabi moro blewedus apa gimana gitu? Ya. Siap, Gus. Soalnya orang-orang ini kan bilangnya ayo kurban. Tapi nggak tahu sejarahnya kurban aslinya gimana. Ya itulah. Yang dia tahu cuma dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Menyembelih siapa? Putranya Ismail. Baik, Gus, saya jawab, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai sejarahnya kurban, itu di dalam kitab tafsir At-Tabari itu wonten sejarah bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sebelum mempunyai anak namanya Ismail, Nabi Ibrahim itu pernah menyembelih berapa, Gus? 300 sapi, 100 unta. Padahal kita hitung-hitung ini ya, Gus. Satu unta itu mungkin sama dengan satu pajero, Gus. Berarti serius. Harganya istimewa. Tapi Nabi Ibrahim menyembelih berapa di dalam kitab itu? 300 sapi, 100 unta. Berarti sebelum disyariatannya kurban, Nabi Ibrahim sudah menyembelih itu dulu. Sudah berkorban dulu. Nabi Ibrahim itu seorang pemimpin gitu kan. Pemimpin, tapi kepemimpinannya cukup di dalam dada, tidak dimasukkan di dalam hatinya. Makanya sekarang ini rame-ramenya pemimpin ini, Gus. Habis ini pilek. Makanya pemimpin pesan kita sebagai dai muda gitu kan, di jalur Ansor khususnya. Pemimpin contohlah Nabi Ibrahim. Pemimpin Banyuwangi, kabupaten mana dan lain sebagainya, bahkan presiden Indonesia saja gitu. Kita nggak jelek semua, presiden negara-negara semua, nggak ada yang korban menyembelih sampai sebanyak ini. 100 unta, 300 sapi. Jadi orang Islam ini aslinya, Gus, adalah orang yang paling kaya dulu. Kenapa umat Islam sekarang kok menjadi seperti ini? Ada yang salah dalam berpikirnya umat Islam di akhir zaman. Ya contohnya nabinya saja kayanya seperti itu, Gus. Banyak sahabat-sahabat yang kaya. Kaya juga. Kemudian ketika itu Nabi Ibrahim lanjut ke sejarahnya kurban. Nabi Ibrahim tadi dipuji oleh masyarakat. Semuanya memuji. Bahkan bukan hanya orang yang ada di depannya secara nyata, yang gaib pun memuji Nabi Ibrahim. Setan memuji, Gus. Bahkan setan aja mengagum-agumkan nama Ibrahim. Ibrahim ya. Dari situ Nabi Ibrahim muncullah
kemanusiaannya, sifat manusianya itu muncul. Karena manusia ini kan ada dua sifat, Gus. Iya. Ya. Malaikatnya ada, jinnya juga ada. Di tengah-tengah itu sifat manusia itu. Jadi manusia itu gabungan dari malaikat dan jin itu tadi. Ini berat ini kalau sifat manusianya. Sifatnya itu ketika dipuji oleh masyarakat kaumnya, Nabi Ibrahim sifatnya itu muncul, merasa jawabannya Ibrahim gimana. Kalau cuma 300 sapi dan 100 unta, yo tak lalap. Yo tak gitu loh. Kecil lah ya. Kecil saya menurut Ibrahim kecil. Iya ya. Kalaupun saya punya anak bahkan tak sembelih, tak persembahkan kepada Allah. Wih, sifat manusianya. Manusianya muncul, sombongnya Ibrahim muncul. Jadi kalau ada anak Adam sombong itu Gus, itu aslinya keturunan. Iya. Jadi warisan dari nabi-nabinya ya. Nabi-nabinya. Dari sini ditagihlah turun sebuah ayat. Ketika itu Nabi Ibrahim sombong wajar Gus, belum punya anak. Iya. Coba dia punya anak, pasti nggak akan menyembelih anaknya gitu. Wah, banyak orang yang merindukan ketika hati. Itu lanjut Gus, Siti Sarah itu nggak punya keturunan, mengizinkan suaminya, wes mas, aku wes gak iso, kaya sampean nabi aku gak duwe anak gak iso. Coba tak ikhlaskan sampean golek wong wedok liya. Iya, sampean nggak pengen nyari kayak Siti Sarah gitu. Nah, akhir zaman Gus, model-model Siti Sarah ini nggak ada. Gitu. Nggak ada. Banyak, nggak ada loh. Iya. Ayo tanya. Jadi 1001 ya? Siti Hajar season 2 itu nggak ada Gus. Berarti cuma satu. Cuma satu. 1001. Yang ikhlas suaminya nikah sama perempuan lain itu hanya satu. Tapi pesennya Siti Sarah Gus, karena beliau soleha, gitu kan. Tapi pesen saya Mas Ibrahim, nikahnya panjenengan cukup dengan pembantu sampean. Namanya Siti Hajar. Dari situlah sampai dikaruniai Nabi Ismail dari Siti Hajar. Dari Siti Sarah tadi dikaruniai anak namanya Ishak. Ya. Ishak itulah dedengkotnya Yahudi itu keturunan dari Nabi Ishak itu. Dari situ ditagih Gus, karena sebelum punya anak Nabi Ibrahim pernah nadar, kalaupun anak tak persembahkan ke Allah, karena sombongnya tadi dipuji orang. Ketika itu pada tanggal 8 Dzulhijjah Nabi Ibrahim itu bermimpi. Ibrahim, awakmu wis duwe anak, tak tagih janjimu. Makanya tanggal 8 itu disebut Tarwiyah. Tarwiyah itu artinya pikir-pikir. Ya. Jadi Nabi Ibrahim pada saat itu galau. Mikir-mikir gitu. Jadi bukan hanya kita Gus yang galau. Nabi aja galau gitu. Menanti-nantikan sebuah buah hati. Iya, suruh nyembelih. Wes moto munggone anak songo gak apa-apa Gus. Anak sitok kok nyembelih. Munggone songo tak pilih sing paling nambeng, sing paling bangsat ngono lho. Paling elek sembelih. Iki anak wong sitok kok nyembelih. Iya. Itu adalah ujian dari umat Islam, ujian dari sebuah keimanan, itu adalah pengorbanan, Gus. Jadi jangan katakan cinta ke Allah, ke cinta Rasulullah, ataupun ke cinta siapapun, termasuk wanita, kalau tidak ada perjuangan dan pengorbanan di dalamnya. Siap. Nabi Ibrahim. Kemudian dari sejarah itu kita paham. Dari situlah pada tanggal 9 namanya disebut hari itu. Hari tasyrik. Hari Arafah. Oh, Arafah ya. Tarwiyah, Arafah. Pikir-pikir, Arafah itu apa Arafah? Arafah itu dikatakan adalah hari di mana hari penerimaan. Di hari ke-9 masuk ke hari 10. Hari ke-10 Ibrahim matur ke Siti Hajar, Hajar, ayo sampean dandani Ismail, sampean adusi, ayo dimandikan, disisir rambutnya, mau saya ajak keluar jalan-jalan. Mungkin kalau sekarang diajak ke pancoran gitu, Gus. Mandi-mandi dulu. Lihat kebun binatang dulu ya. Itu. Jadi Ismail diajak jalan-jalan, nggak tahu niatnya ayahnya ingin menyembelih Nabi Ismail. Setan datang di perjalanan, Nabi Ibrahim digoda.
Ibrahim, jangan goblok, anak kamu cuma satu, masa kamu sembelih? Dilempar oleh Nabi Ibrahim, setan kabur. Mungkin kalau sekarang dari Banyuwangi balik lagi. Balik lagi bukan ke Ibrahim, balik lagi kemana Gus? Ke Siti Hajar. Siti Hajar dilempar lagi, dilempar batu setan tadi, pulang lagi, terus balik lagi ke Nabi Ismail. Nabi Ismail dilempar lagi 3 kali, maka ini adalah sejarah dari Hajar Balang Jumroh gitu Gus. Gitu. Jadi sejarahnya kayak gitu. Kemudian pengorbanan menyembelih anaknya bukan paksaan Ismail. Kalau jawabannya anak pinter Gus, saya Pak masih muda, yang tua saja nenek ayo sembelih, saya masih muda jangan disembelih. Itu anak pinter tapi nggak soleh. Tapi anak soleh pinter seperti Ismail, ikhlas, nerima, yang penting itu niat lillahi ta'ala. Karena sudah ikhlas Gus, leher tadi disembelih diganti oleh Allah sebuah hewan dari surga. Dalam riwayat ada diriwayatkan unta, ada juga riwayat sapi dan kambing. Jadi itu sejarahnya. Ya, ntar Gus. Habis ini kita kumpas lebih dalam lagi. Siap Gus, siap. Bagaimanakah sejarah kurban atau dasar hukum dan lain sebagainya tentang kurban Gus ya. Setelah pariwara berikut ini. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama kami di acara Qalbun Salim. Kita masih membahas tuntas tentang udhiyah atau kurban. Tadi sudah dijelaskan oleh Gus Yakin tentang pengertian kurban, sejarah dan kurban. Gini Gus, banyak masyarakat ini yang lagi viral-viralnya di masyarakat. Apa itu Gus? Banyak sudah yang viral ini Gus tentang kurban Gus. Korban kok bisa viral ini? Viral kenapa? Gini, viralnya itu gini Gus. Pak, apakah boleh korban itu iuran? Dalam logika saya Gus, kalau kita korban iuran gimana? 1 sapi dinaiki 7 orang. 7 orang kan ya. Terus kita iurannya dengan ajnabi orang lain gitu. Iya, ajnabi orang lain. Kemudian orang yang iuran 21 orang Gus. Ini gimana Gus? Nanti dibagi 7 orang, tahun ini 7 orang, tahun besok 7 orang gitu. Gimana itu Gus? Siap Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menjawab Gus pertanyaan itu memang yang marak di masyarakat khususnya di Banyuwangi. Ini marak itu. Bagaimana hukumnya? Dulu itu sudah ada pertanyaan Gus, kayak gitu sudah ada. Oh sudah ada ya? Sudah. Tapi ini masyarakat lagi viral-viralnya ini. Cuma orang sekarang ini ketinggalan gitu aja asli. Iya. Dulu itu ada cerita nih Gus. Ada kiai sepuh dulu. Ada orang yang baru masuk Islam. Tetangganya. Di dalam desa tersebut ada dua kiai, ada 2 ulama. Orang yang baru masuk Islam tersebut anaknya di sekolah pas bab kurban. Oh gitu. Jadi minta ke orang tuanya. Iya. Pak, aku jalan bisnis gitu. Pak, guru saya bilang kurban itu pahalanya gini-gini. Karena orang baru masuk Islam semangatnya itu sangat jos Gus. Semangatnya masih menggebu-gebu gitu. Iya. Dari situ tanya karena ke anaknya, lah kurban itu gimana? Kurban itu Pak menyembelih Idul Adha dan hewannya ini. Kalau domba untuk 1 orang, kalau sapi untuk 7 orang, gitu. Iya. Ketika itu, ya udah. Tapi gimana kalau kita kan keluarganya ada 8 gitu. Lebih 1 ya. Lebih 1 gitu. Ini yang satunya dikemanakan nih? Satunya ini naik apa gitu. Jadi Gus, dia matur kedua ulama. Salah satu ulamanya itu adalah kiai yang sangat keras gitu kan. Kalau yang tegak lurus. Iya, tegak lurus nemen gitu. Jadi nggak bisa buat anak-anak kayak kita yang muda-muda, kiai-kiai seperti itu kayaknya angel Gus. Ya. Kalau kiai yang masuk ya. Iya, nggak masuk, orang los. Gak los juga kayak ini. Jadi ketika tanya orang tua tersebut, Assalamualaikum Mbak Kiai, Waalaikumsalam, saya ini punya anak, keluarga 8, tapi saya ingin korban 1 sapi. Gak boleh itu, haram. Gak boleh, bukan haram Gus, gak boleh. Karena
aturan syariat Islam satu sapi hukumnya cuma khusus 7 orang. Ya. Beh, semangatnya hilang Gus. Down langsung. Down langsung. Maka kita dakwah, pakailah fikih dakwah. Fikih yang halus di kalangan masyarakat awam. Karena dengan fikih dakwah, semangatnya orang-orang di luar sana yang masih belum mengenal Islam lebih dalam, dia akan langsung semangat. Tapi kalau kita juknis, kita vonis dia jelek, kita vonis kita salah, dakwah kita tidak diterima oleh masyarakat. Yang kedua, ibunya, tadi itu bapaknya Gus, yang matur ke kiai keras. Ibunya nyuruh bapaknya, Pak coba matur ke kiai satunya gitu kan. Jadi wajar kiai dibanding-bandingkan gitu. Sampai sekarang pun banding-banding. Iya gitu Gus. Jadi mulai dulu sudah. Iya. Ternyata kiai yang kedua ini kiai NO Gus. Oh. Halus gitu. Bolo dewe. Jadi ketika ibu muslimat tadi Gus, saya ibaratkan muslimat gitu. Ibu muslimat matur ke kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Ini saya karena ini mau Idul Adha, saya mau berkorban. Ditanya keluarganya berapa? 8. Terus mampunya apa? Saya mampu 1 sapi. Tapi katanya kiai sebelah nggak boleh. Karena orangnya 8. Gimana ini? Maka Gus, jawabannya kiai yang bijaksana tadi, yang halus tapi bijaksana, jawabannya, ya udah karena ada anak sampean yang kecil, naik sapi kan nggak bisa, beli domba untuk pancian gitu loh. Bener. Nggak mungkin kan anak kecil, ada yang kecil, ada dari 8 yang terakhir kecil. Naik sapi kan nggak bisa, harus ada tangganya. Tangganya adalah domba. Jadi hitungan syariatnya sama. Iya, 1 domba kan 1 orang. Iya, 1 orang, 1 sapi 7 orang. Jadi keluarga tersebut selamat. Jadi bagaimana masuk ke pertanyaan tadi Gus? Gimana hukumnya korban iuran? Tidak masalah Gus. Asal jangan lebih lah dari 7. Mosok 1 sapi sampean ning surga. Nek sing nyekel sikile ya sampean nyekel sikil ya ditarik ambil sapi Gus. Iku gak numpak jadi. Loro kabeh itu. Iya loro kabeh sampean kena aspal ning surga. Loro kabeh. Terus alasan yang kedua menurut teman saya dulu Gus, waktu mondok. Kalau sampean itu iuran dengan orang lain gitu kan. Lah iya ini yang lagi viral ini guys. Ini yang lagi viral. Itu iuran yang lagi dibahas ini. Iuran dengan orang lain. Kalau orangnya cantik nggak apa-apa. Kita 1 sapi dengan orang yang cantik nggak masalah. Takutnya kita itu muda Gus, masih lajang gitu kan. Apalagi saya gitu kan, lain jenengan sampun. Saya berkorban, saya meninggal. Besok di surga teman saya itu rondo Gus. Bayangkan ayo. Sampai iuran ambil wong rondo. Aja gelem. Makane sing iuran-iuran ngene ae ngono enake. Gitu. Kemudian yang terakhir kata teman saya, Gus. Alasannya besok kita itu ke surga nggak tahu waktunya kapan. Nggak tahu jalannya kapan. Ya, saya Januari sampai Desember akhir tahun nggak apa-apa Gus, saya dulu. Ya, karena semua orang nggak tahu. Nggak tahu. Iya, benar. Takutnya ketika iuran karena 7 orang Gus. Iya. Saya iuran dengan 6 orang, 6 lainnya masih di neraka semua. Saya surganya contohnya November, orang itu masih bulan Agustus depan. Saya berarti nunggu berapa bulan Gus? Sedangkan 1 hari di surga itu ibarat 1000 hari di dunia gitu. Kita nunggu 7 bulan untuk nunggu teman-teman itu surganya. Teman-teman yang 6 tadi. Iya, yang masih di rokok gitu loh. Cek. Celup nesik, jadi kalau kita berani iuran, maka kita harus berani menunggu teman-teman kita 1 kendaraan untuk menuju surga. Tapi kalau kita 1 keluarga udah fokus, udah sapi untuk 1 keluarga, insya Allah Gus. Walaupun kita itu beda-beda jadwal surganya, tapi kalau keluarga ikhlas menunggu Gus. Jadi itu alasannya. Lah iuran kudu wani. Kalau keluarga pun menunggunya bisa dibantu. Itu dengan syafaatnya anak-anaknya, syafaatnya istrinya dan lain sebagainya gitu. Berkah-berkah saudara-saudaranya di keluarga. Jadi masalah-masalah tentang iuran korban bagaimana hukumnya boleh, tapi ya dilogikakan saja. Berarti sampean 1 kendaraan dengan orang lain, otomatis sampean harus ikhlas menunggu teman-teman yang lain itu. Berarti sampean kudu ikhlas esuk bojone somane sampean wis bojo, bojone sampean digawa wong. Digawa wong gara-gara iuran korban ambil wong liya, Gus. Padha ae ditekong teko mburi. Mburi ning surga meneh. Padahal sampean
ngenteni bojone sampean ngenteni bojone aku ning surga. Karena kurban iuran nabi wong liya, berarti dia satu kendaraan dengan goncengan nabi wong liya ngono. Piye sampean? Loro. Iya. Makanya wes niat, insya Allah keluarga saya doakan di bulan Dzulhijjah ini semua masyarakat khususnya umat Islam di seluruh Indonesia khususnya Banyuwangi, saya doakan bisa menjalankan ibadah yakni ibadah kurban. Amin. Tidak hanya iuran tapi bisa melaksanakan sendiri pribadi walaupun itu hanya satu kambing. Ya. Amin ya Allah. Amin. Berarti kita tidak boleh memaksakan diri untuk berkorban ya. Siap. Karena korban itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Masih sunnah muakkadah ya. Yang belum, yang wajib aja kita lakukan dulu. Ya. Yang sunnahnya, yang insya Allah. Yang kalau kita mampu saja kita laksanakan. Kita mampunya kambing ya, kambing saja dulu, jangan sapi. Nanti kalau sapi belum tentu nanti kita nunggu kayak tadi takutnya ya. Takut itu. Ya. Takutnya lah beda kendaraan. Iya. Kalau beda kendaraan dengan Nabi Muhammad, satu kendaraan dengan Nabi Muhammad, istri saya ikhlas, Gus. Sampai dapat syafaatnya juga. Iya. Ini dengan orang lain. Duduk. Apalagi pas ambil wong sing dibangkel itu. Loro, hati loro. Gus. Wes, intine kurban ojo sampai memaksakan diri. Siap. Bisanya 2 juta kambing. Pokoknya yang gemuk ya. Karena dalam kitab nggak boleh hewan kurban sakit itu nggak boleh. Nggak boleh ya? Kalau cuma sakit panas nggak apa-apa lah. Nggak boleh kayak. Tapi kalau sakit kayak sudah borok dan lain sebagainya itu nggak boleh. Pincang itu nggak boleh. Nggak boleh. Udah itu aja Gus. Matur nuwun Gus. Setelah hari ini ya kita bahas kurban karena kurang berapa hari lagi kita sudah Idul Adha. Insyaallah. Kita nggak kerasa. Semoga besok kita Idul Adha di Mekah. Amin. Bisa kurban juga di Mekah. Amin. Bisa tawaf, bisa sa'i, bisa ziarah ke makamnya Rasulullah. Amin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Guys, kita teruskan setelah pariwara berikut ini. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama kami di acara Qalbun Salim. Masih membahas tentang udhiyah, yaitu kurban, guys. Tadi Gus Yakin sudah menjelaskan pengertiannya, sejarahnya. Bahkan ini tadi membahas yang lagi viral-viralnya di masyarakat. Iuran korban. Yalah. Ibadah kok iuran. Lagi nih yo. Tapi nggak salah Gus. Padahal ibadah itu digratiskan oleh Allah. Ibadah itu nggak ada paksaan, la ikraha fiddin gitu. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Jadi bukan salah itu tadi, cuma kurang baik gitu aja. Nggak salah. Boleh. Uang ibadah kok nggak boleh gitu kan? Iya, benar. Guys. Itu tadi penjelasan yang lagi viral-viralnya di masyarakat nih, guys. Siap. Kita membahas tentang hikmah, Gus. Hikmah dan keutamaan kurban itu bagaimana, Gus? Bismillah Gus, mengenai udhiyah. Ketika kita baca syariatnya Allah Subhanahu wa taala, syariatnya Nabi Muhammad, banyak hikmah yang diambil ketika kita baca sebuah sejarah, sebuah hukum di dalam berkorban. Karena korban itu asal katanya adalah bahasa Arab, taqarrub, kurban. Qariba yaqrabu kurbanan, gitu kan. Dari situlah maka artinya hikmah dari kurban itu sendiri tidak lain. Hikmahnya kita sebagai hamba dekat dengan pimpinannya, dekat dengan Allah dan Nabi Muhammad. Jadi hikmahnya taqarrub ilallah itu tadi, wasilah itu tadi cepat Gus. Makanya salah satu hikmahnya itu. Yang kedua, wasilah manfaat atau hikmah dari korban yang kedua, kita teruji keimanan kita kepada Allah. Kalau kita cuma harta berapa juta sih, kita masih pikir-pikir untuk memberikan kepada Allah, kita malu Gus. Saudara-saudara kita yang non muslim.
Kita malu kalau kita pakai Pajero tapi nggak mau kurban. Nah, itu loh. Iya. Mobil mewah, Iya. kurban Susah. Rumah Ya. mentereng, rupa mentereng, kurban. nggak mau. Maka dari itu, hikmah dari kurban itu adalah kita teruji Iya. bahwa harta tidak masuk di dalam jiwa kita. Harta berada di dada dan kaki kita. Maka ketika kita berkorban, insya Allah Gus, kita tercatat sebagai orang yang bukan ahli dunia, tapi sebagai ahli ibadah, ahli takwa, ahli taat di sisi Allah. Karena kita berani mengorbankan si Allah. Iya, iya. Kemudian hikmah apa lagi? Hikmah yang selanjutnya kita baca cerita khutbah itu tadi. Cerita kurban itu tadi. Cerita kurban, sejarahnya kurban. Kita punya hikmah dapat belajar kekeluargaan, bagaimana cara mendidik keluarga agar bertakwa kepada Allah. Itu contohnya adalah keluarganya Nabi Ibrahim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kata Allah. Ya. Perumpamaan keluarga yang tidak dapat dibuat contoh adalah keluarganya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Karena kenapa? Fakhonatahuma. Dua orang di dalam keluarganya adalah seorang pengkhianat. Siapa? Istri dan anaknya. Tapi keluarganya Nabi Ibrahim, walaupun diberi tugas oleh Allah sangatlah berat, Gus, anaknya loh suruh nyembelih. Sampai naik kalau beli PTI rawatan BKI gak gelem. Gak gelem kok. Ya. Gue selamatan aja, moh Jangkrik ilang ae angel. angel. Iki anak wis angel gawe nih. Gak dadi-dadi ngono kan. Sampai entek loro. Entek loro opone. Makanya Gus, Nggih. di dalam peristiwa tersebut, di dalam sejarah tersebut, kita mempunyai hikmah pelajaran dari sebuah amal ibadah kurban. Nggih. Satu, kita dapat mencontoh Nabi Ibrahim dalam segala aspek, baik dalam aspek keluarga, keluarganya baik-baik semua, anaknya dididik menjadi anak yang soleh-soleh semua, Ismail dan Ishak. Yang kedua, contoh Nabi Ibrahim dalam kepemimpinan. Sebelum kurban, Nabi Ibrahim mengorbankan berapa ratus unta dan sapi. Maka ayo pemimpin contoh pemimpin seperti Nabi Ibrahim. Tidak pernah hitung-hitungan, gak pernah mikir dirinya sendiri. Karena kenapa? Dia selalu memimpinkan umat. Karena kriteria pemimpin Gus, menurut Gus Maki kemarin, ya, kriteria pemimpin itu adalah siapa itu pemimpin? Pemimpin adalah Sayyidul Ummah. Sayyidul Ummah adalah al-hikmah. Pemimpin umat tugasnya adalah hikmat, mengabdi, melayani siapa? Umatnya, masyarakatnya. Lek ana pemimpin gak gelem terjun mengisor, ojo dipilih Gus, wangel. Angel. Nek iku wis angel, Gus. Makane contohlah Nabi Ibrahim dalam segala aspek, keikhlasan, keimanan, kekeluargaan, dan juga termasuk di dalam kepemimpinan. Itu hikmah menurut saya Gus, yang saya ambil dari ibadah kurban. Tapi banyak ibadah-ibadah lain atau hikmah-hikmah lain yang didapat dari kurban. Jadi Terima kasih. banyak keutamaan dan hikmah di dalam kurban tersebut. Banyak ya. Salah satunya yaitu tadi kita didekatkan kepada ya, Allah. Kepada Allah. Kemudian kita secara tidak sadar ya kita melatih ya, melatih mengikhlaskan Ya, tidak hubud dunia ya, membersihkan sebuah harta kita yang ada di dunia. Nggih, ngoten nggih Gus. Kemudian kita bisa sosial kepada masyarakat. Masyarakat yang kurang mampu, nggak pernah makan daging. Karena sodakoh daging itu. Sosial itu penting Gus. Iya. Sosial itu adalah puncak dari keimanan. Benar. Karena la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang hamba sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri.
dirinya sendiri tok makan daging, semua daging masuk sampai kena kencing manis, gak mikir tonggo, titeni. Tonggo lek mati ngelayat untung. Mlaku dhewe. Makane dadi wong sosial iku penting. Aja mikir awake dhewe. Lek pengen digandrungi Allah, digandrungi Nabi Muhammad, juga digandrungi tonggo-tonggo. Karena kenapa, Gus? Cangkeme tonggo lebih atos teko recing lan watu. Wah, bener, Gus. Makanya tonggo kudu dimuliakan. Dimuliakan. Bagaimana kita muliakannya? Dengan memberikan daging kurban. Dengan kurban. Kalau di Idul Adha, kita Idul Fitri dengan zakat, dengan THR, Gus. Iya, THR, ampau. Kemarin kita sudah mendapatkan ampau, habis ini kita mendapatkan bingkisan, Gus. Bingkisan daging dari orang-orang dermawan yang akan datang di Idul Adha yang akan datang. Ya, Gus, alhamdulillah kita sudah mengumpas beberapa tentang udhiyah atau kurban. Bagaimana kesimpulannya, Gus? Mulai dari awal jenengan itu tadi, kesimpulannya dari korban itu, mungkin jenengan bisa menyimpulkan bagaimana korban tersebut yang kita bicarakan nanti. Mulai awal hingga akhir bisa kita tarik kesimpulan bahwa pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, udhiyah adalah suatu syariatnya Allah, syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana hukumnya adalah sunnah muakkadah. Apa itu korban? Korban adalah memberikan atau menyembelih sebuah daging, yang mana daging itu disembelih pada hari Idul Adha. Itu korban. Sejarahnya dan manfaatnya juga keutamaannya, kita meniru adat dan perilaku Nabi Ibrahim alaihissalam. Insya Allah kalau kita tabarrukan, kita tabe kepada keluarga akhlaknya para nabi dan rasul, insya Allah keluarga kita tersebut akan sakinah, mawaddah dan juga warahmah. Yang kedua, maka dari itu kurban mengajarkan kepada kita agar kita tidak hubbud dunia, tidak menaruh dunia di dalam hati kita, cukup dunia taruh di dalam luar badan kita. Jangan sampai masuk, karena kalau sudah masuk sangat sulit menghilangkan sifat yang tercela seperti itu, Gus. Siap, Gus. Matur nuwun atas penjelasannya. Matur nuwun atas waktunya. Siap, Gus. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa berkorban nanti di bulan Idul Adha, amin. Di tahun besok atau tahun-tahun yang akan datang. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kita sudah mengupas beberapa materi di udhiyah atau kurban. Kali ini waktu yang memisahkan kita, Gus. Semoga nanti kita dapat kembali lagi di acara Qalbun Salim, di acara di hari-hari besok. Dari saya sebagai host pamit undur diri. Bila mana ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.